semuanya, perkenalkan nama saya Nashwa Zahira dengan NIM 542344. Saya dari Prodi Manajemen Keuangan Syariah. Di sini saya ingin memenuhi tugas UTS dari Manajemen Pemasaran Syariah dengan dosen Ibu Nur Rahmasari, SE MBA. Oke, di sini saya akan mempresentasikan sedikit tentang soal-soal yang telah diberikan Ibu Nur Rahmasari. Ada soal pertama yaitu Australia adalah salah satu negara yang memiliki outlet Starbucks paling sedikit di dunia. Per Maret 2024, Starbucks hanya memiliki 69 kedai kopi di seluruh teritorial Australia. Jika dibandingkan dengan negara tetangganya, Indonesia terdapat lebih dari 500 kedai Starbucks statista data per tahun 2023. Berdasarkan studi kasus singkat di atas, silahkan Anda analisis strategi bisnis Starbucks sesuai dengan konsep STP, Marketing Mix and SWOT, serta identifikasi faktor apa yang menyebabkan Starbucks sulit mengembangkan pasarnya di Australia. Jadi, saya diminta untuk menganalisis. Oke, yang pertama itu ada konsep STP. Apa itu STP? STP adalah segmentation, targeting, dan positioning. Oke, yang segmentation, yang pertama, Starbucks biasanya menargetkan segmen konsumen yang menghargai pengalaman minum kopi premium, termasuk pelajar, profesional muda, dan penggemar kopi yang menginginkan suasana kafe modern. Yang kedua itu ada targeting. Di pasar global, Starbucks menargetkan konsumen kelas menengah ke atas yang bersedia membayar lebih untuk kopi kualitas tinggi dan suasana yang nyaman. Yang ketiga itu ada positioning. Starbucks memposisikan dirinya sebagai tempat di mana pelanggan bisa menikmati kopi premium dengan suasana yang nyaman dan layanan pelanggan yang baik. Oke, yang kedua itu ada konsep marketing mix. Marketing mix terdiri dari produk, price, promotion, dan place. Yang pertama itu produk. Starbucks menawarkan berbagai macam minuman teh, kopi, makanan, dan merchandise. Produk-produk ini dibuat agar konsisten di seluruh dunia, meski beberapa variasi lokal ditambahkan. Yang kedua itu ada price, yaitu Starbucks menggunakan strategi harga premium di seluruh dunia. Yang ketiga itu ada promotion. Starbucks sering menggunakan strategi pemasaran global seperti kampanye media sosial dan aplikasi loyalitas, juga promosi musiman. Yang ketiga ada place. Starbucks biasanya membuka kedai di lokasi-lokasi strategis seperti pusat pembelanjaan, pusat kota, maupun kampus. Yang ketiga ada konsep SWOT. Konsep SWOT itu ada strength, weakness, ada opportunity, dan threat. Yang pertama itu strength. Starbucks memiliki merek global yang kuat dan dikenali di seluruh dunia. Yang kedua itu ada weakness. Starbucks itu memiliki harga premium yang sulit bersaing dengan kafe independen. Jadi Starbucks ini sulit bersaing dengan produk-produk lokal yang ada di suatu negara. Karena harga Starbucks ini mungkin melambung tinggi dari harga-harga produk-produk lokal tersebut. Yang ketiga itu ada opportunity, yaitu Starbucks mengembangkan kemitraan dengan pemasok kopi lokal atau kafe kecil untuk memperluas jaringan distribusi. Yang keempat itu ada persaingan ketat dari kafe lokal yang memiliki basis pelanggan yang setia. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu faktor apa yang menyebabkan Starbucks sulit mengembangkan pasarnya di Australia? Menurut seorang periset di bidang industri konsumen Gartner yang bernama Thomas O'Connor, Starbucks terlalu cepat diluncurkan sehingga tidak memberikan kesempatan pada konsumen Australia untuk benar-benar mengembangkan selera mereka untuk kedai kopi tersebut. Sayangnya, ekspansi cepat dan besar ini tidak diikuti pengenalan merek dagang yang mumpuni kepada masyarakat Australia. Sehingga, meskipun memiliki banyak cabang, Starbucks di Australia sepi pengunjung karena tidak dikenal oleh masyarakat.
Selain ekspansi besar-besaran, rasa kopi Starbucks juga dinilai tidak memenuhi standar selera masyarakat Australia. Menurut masyarakat Australia, Starbucks menyajikan kopi dengan rasa lebih manis dibanding kedai kopi lainnya di Australia. Mungkin seperti produk lokal. Di Starbucks ini memiliki rasa kopinya itu terlalu manis bagi lidah Australia. Hal ini disebabkan salah satunya karena persaingan dengan para pelaku usaha lokal di bidang yang sama, di mana masyarakat Australia lebih loyal terhadap produk lokal dan lebih memilih untuk membiasakan gaya hidup mereka dengan kopi lokal dibandingkan Starbucks. Jadi masyarakat Australia ini lebih memilih mengonsumsi produk-produk lokal daripada produk luar, yaitu Starbucks. Soal yang kedua, ada kebijakan perdagangan antar negara telah berubah. Sebelumnya, kebijakan perdagangan internasional yang diberlakukan adalah kebijakan pasar bebas atau free trade. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indriati, prinsip perdagangan yang berlaku bukan lagi free trade maupun free investment agreement, tetapi menjadi friendshoring yang mengacu pada geopolitical consideration, pertimbangan geopolitik, atau di mana keberpihakan dari sisi geopolitik suatu negara. Lakukan analisis bagaimana kebijakan tersebut mempengaruhi strategi pemasaran sebuah perusahaan dan kemudian bagaimana perusahaan menanggapi perubahan kebijakan tersebut. Apa itu friendshoring? Kita harus tahu dulu apa itu friendshoring. World Economic Forum mengungkapkan friendshoring adalah praktik perdagangan yang berkembang di mana jaringan rantai pasokan terfokus pada negara-negara yang dianggap sebagai sekutu politik dan ekonomi. Menurut artikel WEF, istilah perdagangan yang sedang populer ini muncul saat krisis ekonomi yang terjadi baru-baru ini dan ketegangan pada rantai pasokan global yang disebabkan oleh berbagai guncangan terhadap perekonomian global. Hal ini termasuk pandemi COVID-19 dan invasi Rusia ke Ukraina. Pada dasarnya, friendshoring mengacu pada pengalihan rute rantai pasokan ke negara-negara yang dianggap aman secara politik dan ekonomi atau berisiko rendah untuk menghindari gangguan arus bisnis. Bagaimana kebijakan tersebut mempengaruhi strategi pemasaran sebuah perusahaan dan kemudian bagaimana perusahaan menanggapi perubahan kebijakan tersebut? Yang pertama, yaitu perubahan kebijakan dapat mempengaruhi strategi pemasaran perusahaan. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan perubahan dalam strategi pemasaran. Yang pertama itu ada daur hidup produk. Yang kedua itu ada posisi persaingan perusahaan di pasar. Yang ketiga itu ada situasi ekonomi. Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk menanggapi perubahan kebijakan tersebut, yaitu yang pertama, perusahaan melakukan analisis target pasar kembali. Yang kedua, perusahaan membangun interaksi dengan pelanggan. Yang ketiga, perusahaan mengembangkan produk sesuai keperluan pelanggan. Yang keempat, perusahaan memberikan penawaran yang baik dan unik. Yang kelima itu, perusahaan membangun strategi pemasaran yang baru. Oke, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.